Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39b. Di dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali kita berhadapan dengan pergumulan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak lepas dari pergumulan. Demikianlah yang terjadi pada Yesus. Dalam perjalanan pelayanan Yesus di dunia ini, Ia mengalami pergumulan yang sangat berat. Namun, pergumulan yang dialaminya bukanlah mengarah kepada dirinya sendiri, melainkan pergumulan yang seharusnya menjadi tanggungan umat manusia, tetapi itu semua dibebankan kepadanya. Yesus datang untuk mengerjakan penebusan Allah, agar umat manusia dapat bebas dari hukuman yang harus ditanggung karena berdosa. Ia harus mati seperti domba Paskah yang harus mengorbankan darahnya untuk melepaskan umat Allah dari kematian. Demikian pula Yesus yang siap untuk menjalani kematian dengan menumpahkan darahnya yang kudus, karena Ia taat pada Bapa yang menghendakinya. Dan karyanya yang besar itu harus Ia mulai dengan pergumulannya di Taman Getsemani. Getsemani adalah sebuah bukit yang di dalamnya terdapat sebuah taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon zaitun. Letaknya di timur Yerusalem, dekat Bukit Zaitun. Yesus pergi ke sana bukan untuk bersembunyi atau melarikan diri, tetapi Ia pergi ke tempat yang sudah biasa Ia datangi bersama murid-muridnya. Dan karena itu tidak heran jika di kemudian waktu Yudas Iskariot tahu di mana ia bisa mendapatkan Tuhan Yesus dan menyerahkannya kepada imam-imam. Di Taman Getsemani, ketika malam hari, hati Yesus nampak sangat sedih. Ia berkata kepada muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bahwa hatinya sangat sedih. Sepertinya ia mau mati saja. Yesus berdoa saat itu sebanyak 3 kali dalam doanya yang sama, yaitu doa yang menyatakan bahwa suatu hal yang besar telah terjadi pada malam terakhir dalam hidup Yesus. Kesedihan Yesus membawa tekanan yang cukup hebat, digambarkan sebagai suatu keringat yang keluar bercampur darah. Yesus dengan rela hati memilih untuk tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita, sehingga Ia dapat benar-benar melunasi dosa-dosa kita dan menderita kematian sebagai manusia. Yesus menjalani kehendak Bapa dengan harus mati akibat dosa-dosa manusia dengan mati di kayu salib. Dalam penyerahan penuh kepada Bapa, Yesus tidak meminta agar kehendaknya lah yang jadi. Yesus memilih untuk taat dan menundukkan diri pada rencana Bapa. Bukan pilihan yang mudah dan bukan juga pilihan tanpa pergumulan. Karena kehendak Bapa adalah Yesus menderita dan mati untuk menebus dosa manusia. Dengan peluh yang membasahi sekujur tubuhnya, Yesus datang pada Bapa. Dia mengatakan, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Hal ini membuktikan bahwa penderitaan tidak dapat dielakkan lagi. Namun Yesus bersedia menjalaninya karena kecintaannya pada Bapa dan kepada manusia yang percaya padanya.
Doa Yesus mengungkapkan bahwa bukan doa yang penuh dengan keegoisan yang Yesus ajarkan, tetapi doa yang penuh penyerahan diri. Bukan doa yang memimpin kehendak Bapa, tetapi doa yang dipimpin oleh kehendak Bapa. Tindakan Yesus adalah teladan dari apa yang harus dilakukan orang percaya ketika menderita kesusahan atau kesedihan yang besar, yaitu percayalah kepada Allah dan serahkan dirimu kepada kehendak-Nya, bukan kehendak kita yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan hidup memang tidak dapat dielakkan dan tidak dapat diduga kapan akan datang dan menimpa kita. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, membawa Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Karena dari Dialah segala pertolongan dan jalan keluar. Menyerahkan segala sesuatu yang kita hadapi kepada Tuhan, artinya percaya bahwa Tuhan akan bersama kita melewati setiap pergumulan yang paling berat sekalipun. Jangan menyerah, tetapi berserahlah kepadanya. Karena berserah pada kehendak Tuhan menjauhkan kita dari sikap menyerah. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita atau kemauan kita. Dialah Tuhan yang mengerti dan sanggup membuka jalan setiap pergumulan dan yang akan menolong kita yang berharap padanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan kami, atas keteladanan-Mu bagi kami. Engkau rela mati di kayu salib dan menyelamatkan kami orang berdosa. Penebusan-Mu menjadikan kami layak menerima kehidupan yang kekal. Ajarlah kami setia kepadamu dengan selalu mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Biarlah kepadamu kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, karena kami mengimani Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.